Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safalin Santoso dengan NIM 310114220065. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video presentasi artikel yang saya buat. Yang kedua, saya ingin mengucapkan izin untuk mempresentasikan artikel terkait apa yang saya bahas dalam artikel saya. Yang saya hormati Bapak Ganda selaku dosen pengampu mata kuliah yang di Ampu ini. Pertama-tama, dalam hal ini saya ingin membacakan terkait judul apa sih yang saya angkat dalam eh, artikel saya, yaitu ada Reformasi 1998 dan peranan serta dan dampaknya bagi dinamika sosial politik di Kota Solo atau Surakarta. Oke, next. Nah, di sini ada latar belakang. Oke, jadi peran serta dan dampaknya bagi dinamika sosial politik di Kota Surakarta itu menjelaskan konteks pentingnya peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Di mana artikel yang saya bahas ini dimulai dengan menggambarkan situasi sosial dan politik menjelang tahun 1998, di mana masyarakat mengalami berbagai permasalahan termasuk krisis ekonomi pada waktu itu dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih itu sekitar 32 tahun. Nah, jadi teman-teman, singkat saja, adanya peristiwa reformasi ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh Soeharto. Dan apalagi pada waktu itu juga adanya dampak tuh dari adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Oleh maka dari itu, eh, reformasi itu diharapkan sebagai titik terang atau jalan temu untuk sebuah perubahan yang lebih baik lah, yang lebih benar maju ke depan. Nah, di lain itu juga, pada waktu itu ada juga tuh dalam artikel saya itu membahas terkait penjelasan mengenai kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah, tak terkecuali di Surakarta, di mana artikel ini saya bahas, yang dipicu oleh isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Nah, penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 juga menjadi salah satu pemicu utama yang membentuk situasi dan mendorong masyarakat itu untuk menuntut perubahan. Karena diharapkan dengan adanya reformasi tersebut, apa yang diinginkan masyarakat dan orang-orang pada waktu itu bisa tercapai. Karena dirasa pemerintahan Soeharto yang kurang lebih berjalan sekitar 32 tahun waktu itu em, dirasa itu tidak cocok dan sudah tidak baik lagi untuk diteruskan. Dalam konteks ini juga, atau dalam konteks artikel ini, saya memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana sih reformasi tidak hanya mempengaruhi antara tataran politik, tetapi juga membahas dampak signifikan terhadap dinamika sosial di kota Surakarta, termasuk hubungan antar etnis dan perubahan dalam kebijakan pemerintah daerah. Sekilas saja, pada waktu reformasi 1998 itu banyak sekali, bukan di Surakarta atau Jakarta atau Surabaya saja ya, mungkin di kota-kota besar lain juga terjadi adanya penjarahan, pembunuhan, dan perusakan toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa. Dikarenakan mungkin waktu itu muncul juga ada istilah pro pribumi dan tidak, atau orang pribumi asli dan tidak gitu. Nah, jadi waktu itu entah itu dipicu langsung dari masyarakat Tionghoa atau tidak, banyak sekali atau banyak sekali orang-orang Tionghoa itu yang terkena dampak dari kerusuhan tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam metode penelitian yang saya gunakan dalam tulisan artikel ini, saya
menggunakan metode penelitian sejarah. Metode ini melibatkan proses pengujian dan analisis rekaman atau peninggalan dari masa lalu yang memahami peristiwa yang terjadi. Di mana saya selaku penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian yang saya angkat atau dalam penulisan artikel ini. Dan di dalamnya itu ada beberapa ya. Yang pertama ada heuristik, kritik sumber, historiografi, dan diharapkan dengan penerapan metode ini, artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi menuju reformasi. Diharapkan artikel yang saya tulis ini mempunyai lah atau memberikan gambaran terkait bagaimana sih situasi pada reformasi waktu itu, sikap pemerintah daerah Surakarta, dan dampak yang dihasilkan di berbagai bidang di Surakarta. Seperti itu. Nah, pada kali ini kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi teman-teman, kurang lebihnya dalam hal ini eh, adalah beberapa sub yang saya bahas dalam artikel saya yang berupa ini ditampilkan. Yang pertama ada kondisi menuju reformasi, di mana artikel saya ini menjelaskan bahwa reformasi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan respon terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang melanda masyarakat. Kerusuhan yang terjadi termasuk ketidakpuasan terhadap peninggalan Soeharto atau terhadap pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu menjadi pendorong utama bagi gerakan reformasi. Penulis mencatat bahwa ketidakpuasan atau saya mencatat bahwa ketidakpuasan dipicu oleh adanya krisis moneter yang menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli masyarakat. Setelah itu ada em, peranan masyarakat dan mahasiswa ya, di mana mahasiswa pada waktu itu memahami bagaimana atau memberikan peran penting dalam gerakan reformasi dengan demonstrasi yang menuntut perubahan politik dan pemerintahan. Nah, artikel yang saya buat ini menyoroti bagaimana sih gerakan mahasiswa menjadi puncak dari tuntunan masyarakat untuk reformasi atau untuk adanya perubahan ini. Ya, pada waktu itu reformasi itu sudah apa yang saya katakan tadi, reformasi ini menjadi sebuah keinginan besar di mana ingin perubahan itu menuju yang arah baik. Maka dari itu atau lebih baik ya, maka dari itu masyarakat gencar-gencarnya tuh menyerukan suara reformasi yang juga didorong oleh beberapa kerusuhan dan ketidakadilan sosial pada era pemerintahan Soeharto. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu ada dampak dari reformasi, di mana setelah reformasi ini terjadi perubahan yang signifikan dalam tatanan sosial dan politik di Surakarta. Di mana dalam artikel ini saya mencatat bahwasanya reformasi membawa dampak positif seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, terus adanya desentralisasi kekuasaan, dan upaya untuk membangun kepercayaan politik. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Kenapa saya berbicara tentang kepercayaan politik atau pemerintahan yang ada pada waktu itu? Karena masyarakat sedikit tidak percaya atau mungkin sudah muak ya dengan adanya pemerintahan Orde Baru yang kurang lebih itu berjalan sekitar 32 tahun. Apalagi pada waktu itu Indonesia sedang mengalami beberapa krisis atau masalah sosial, entah itu ekonomi, dan beberapa masalah-masalah lain yang sedang melanda negeri kita. Oleh maka dari itu, masyarakat dengan tidak puasnya pemerintahan Soeharto pada waktu itu, masyarakat menggerakkan adanya gerakan reformasi. Namun, di lain sisi positifnya, reformasi ini juga memiliki beberapa dampak negatif seperti adanya ketegangan antar etnis dan tantangan dalam menjaga stabilitas sosial. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk kesimpulan, saya akan sedikit bercerita terkait adanya ketegangan etnis tadi, di mana kita mengenal bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang plural.
plural, plural ya, kurang lebih seperti itu, maaf typo. Namun eh, dengan terjadinya gerakan reformasi ini banyak sekali, bukan di, mungkin bukan di Surakarta saja atau Jakarta saja, banyak sekali masyarakat Tionghoa atau keturunan Tionghoa itu yang terkena impact dari adanya reformasi. Entah itu adanya disebabkan karena beberapa sara mungkin, ada ya, terus yang pertama ada ketimpangan ekonomi atau ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Secara tidak langsung, ini juga menjadi hal yang buruk atau tinta hitam lah dalam sejarah Indonesia, mungkin seperti itu menurut saya. Nah, akhirnya kita masuk ke kesimpulan di mana reformasi yang terjadi pada tahun 1998 merupakan titik balik atau titik penting tuh dalam sejarah Indonesia yang tidak mungkin kita lupakan, khususnya di kota-kota besar dan kota Surakarta. Karena banyak poin kunci dan kesimpulan yang saya tarik itu kurang lebih ada empat. Reformasi ini menjadi salah satu titik balik adanya perubahan struktur politik di Indonesia, di mana reformasi ini mampu mengubah tataran politik di Indonesia, termasuk di Surakarta, Jakarta, dan kota-kota besar, dengan mendorong desentralisasi kekuasaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Nah, setelah itu adanya peranan masyarakat dan mahasiswa, di mana pada era ini masyarakat dan mahasiswa itu bahu-membahu menggerakkan yang namanya perubahan, yang namanya reformasi tersebut. Di mana perubahan tersebut itu diharapkan mampu menjadi yang lebih baik dari era sekarang, dari era yang ada pada waktu itu ya, orang lebih seperti itu. Hmm, jika kita melihat kebanyakan mahasiswa di era sekarang, ya itu kebanyakan hanya duduk diam, tidak menyuarakan adanya gejolak-gejolak atau perubahan politik yang sedang berlangsung di dunia ini, yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Berbeda dengan waktu itu, di mana masyarakat atau mahasiswa itu gencar melakukan gerakan secara keseluruhan, memainkan peran krusial dalam mendorong perubahan, menunjukkan bahwa suara rakyat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jika waktu reformasi, masyarakat dan mahasiswa bahu-membahu menggelorakan perubahan lebih baik, namun di era sekarang banyak mahasiswa yang acuh tak acuh dengan dinamika perpolitikan yang ada di Indonesia dan dinamika ekonomi yang sedang melanda di negara kita. Jika kita flashback atau tarik benang merah dari era ini dan era sekarang, khususnya buat kita sebagai mahasiswa, em, penulisan ini juga sebenarnya saya tunjukkan kepada diri saya dan rekan-rekan semua bahwasanya kita juga harus sadar terkait bagaimana dinamika politik, ekonomi, sosial yang sedang melanda di negeri kita. Kita sebagai mahasiswa tidak hanya diam terkait situasi yang sedang melanda, tidak hanya bodoh amat dan acuh tak acuh terkait aspek apa dan dinamika apa sih yang sedang berlangsung di negeri kita. Kita jangan diam ketika hukum atau pemerintahan kita bisa dibeli atau sanak saudara orang-orang yang penguasa itu bisa seenaknya duduk dan melenggang di singgah sana. Gitu teman-teman. Oke lanjut, terlalu banyak ya mungkin, terlalu sana kemari, maka dari itu kita lanjut. Yang ketiga ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, meskipun reformasi ini membawa banyak perubahan positif pada waktu itu, seperti peningkatan kesadaran politik dan hak asasi manusia tentang tatanan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk perubahan atau menuju perubahan lebih baik. Namun, kita juga tidak menutup mata gitu terhadap kegiatan atau kegiatan gerakan reformasi ini, di mana pasti
Ketika ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dampak negatif yang muncul dari gerakan reformasi ini adalah adanya ketegangan sosial dan isu-isu etnis yang perlu diatasi untuk menjaga stabilitas, di mana Indonesia ini menjadi sebuah negara yang plural. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang bukan hanya beragama Islam, berbeda suku, bahasa, dan sebagainya. Namun, dengan adanya ini, kita harus meningkatkan lah. Reformasi ini memang sebuah perubahan yang menuju arah lebih baik. Namun dengan dampak negatif yang ada, kita juga tidak menutup kuping atau menutup telinga dengan kegiatan yang ada ini. Karena Indonesia sebagai negara yang kesatuan, negara yang plural, banyak sekali masyarakat yang bukan hanya memeluk agama Islam sebagai mayoritasnya, dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan nilai Pancasila ya tentunya. Di mana di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Indonesia juga harus meningkatkan stabilitas dan keamanan bagi masyarakat atau etnis-etnis yang mungkin juga menjadi warga negara Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Dengan adanya kejadian reformasi ini diharapkan dampak negatif yang ada dalam kegiatan atau gerakan ini tidak terulang lagi ketika mungkin nih suatu saat Indonesia ada reformasi jilid 2. Nah, maka dari itu kegiatan ini jangan sampai dampak negatifnya itu terulang lagi. Disusupin apalagi disusupin dengan SARA atau kasus-kasus yang lain yang malah justru memperpanas atau membentuk perpecahan di dalam negeri gitu. Setelah itu ada peluang dan tantangan. Reformasi tentunya membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam tatanan pemerintahan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, di lain itu, hal ini juga menuntut adanya upaya yang berkelanjutan untuk membangun kerukunan dan mengatasi permasalahan sosial yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai negara Indonesia, negara kesatuan yang memiliki banyak masyarakat, banyak suku, banyak etnis, banyak agama yang menjadi satu sebagai sebuah kesatuan negara Republik Indonesia, kita juga harus mampu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi atau sosial ekonomi politik yang ada di lingkup negara kita. Agar kemajuan yang kita bangun itu juga berjalan selaras, maka dari itu kita juga harus memperbaiki hal-hal dari tatanan bawah ke hal-hal yang ada di tatanan atas. Kurang lebih seperti itu. Maka dalam hal ini bisa saya akan mengambil kesimpulan bahwasanya secara keseluruhan artikel yang saya buat ini menegaskan bahwa reformasi 1998 tidak hanya berdampak pada aspek politik saya, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam dinamika sosial di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta pada waktu itu yang seharusnya em, sepakat dengan Presiden Indonesia pada waktu itu yaitu Soeharto, Wali Kota Surakarta dan DPRD pada waktu itu em, sepakat bahwa tidak mendukung Presiden Soeharto dan lebih mementingkan rakyatnya untuk ikut serta dan mendukung gerakan reformasi agar terjadinya perubahan yang lebih baik. Nah, maka dari itu, di samping adanya itu, kita juga harus memerlukan perhatian dan upaya bersama untuk memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan perubahan positif tersebut.
agar reformasi ini berjalan dengan baik dan benar dan tidak tersusupi atau terulang lagi dengan kasus yang sama, yaitu dilatar belakangi dengan tidak kepuasan politik, tidak adanya kepuasan terhadap pemerintahan, dinamika sosial, politik, ekonomi pada waktu itu. Mungkin kurang lebih itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan atas apa yang saya presentasikan terhadap artikel saya. Saya harapkan atau saya berharap dengan artikel yang saya buat ini mampu menggugah kesadaran para mahasiswa untuk yang pertama menulis, yang kedua terbuka terhadap dunia seperti aspek-aspek yang sedang ada di negara kita seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya agar mahasiswa itu juga ikut serta dalam gerakan tersebut dan tidak hanya diam. Artikel ini saya buat semata-mata hanya untuk bagaimana mengupas eh, reformasi 1998 di kota Surakarta dan diharapkan mampu menjadi bacaan tambahan para teman-teman dan mungkin orang-orang yang mau membaca terkait bagaimana dinamika atau situasi pada tahun 1998 di kota Surakarta. Mungkin cukup sekian presentasi yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.